Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian mengabaikan kerumunan dan terus mengikuti petunjuk akar roh menuju sebuah gunung kecil. Raja Iblis segera mengernyitkan dahi dan berkata, "Aula sesepuh ada di sana, bukan di sini." "Apakah aku bilang aku ingin menemui sesepuhmu?" Kata-kata Lin Tian membuat Raja Iblis kehilangan muka. Semua orang yang hadir terkejut. Beberapa orang bahkan berbisik, "Bukankah kakak senior Nether yang membawanya ke sini?" "Tidak, dia datang sendiri, dan dia dengan mudah menembus formasi." "Apa? Begitu menakutkan?" "Dia pasti memiliki sihir yang lebih mengerikan." Saat semua orang mendengar bahwa Lin Tian bisa melakukan sihir yang lebih mengerikan, mereka semua terdiam. Lin Tian tidak terlalu memikirkan mereka dan terus berjalan di sepanjang jalan kecil menuju pegunungan yang dalam. Dia dengan cepat berdiri di depan Lin Tian dan berkata, "Bocah, jangan main-main denganku. Jika tidak, aku benar-benar akan bertindak." "Apakah pertukaran tadi belum cukup?" Lin Tian tersenyum pada Raja Iblis, yang hanya bisa terdiam. Lin Tian hanya tersenyum. Dia berjalan melewatinya dan terus maju. Sedangkan yang lainnya hanya bisa mengikutinya dari samping. Sementara itu, Buk merasa gugup. Bagaimanapun, banyak orang menatap mereka, tetapi dia tetap berdiri di sisi Lin Tian dan berbisik, "Tuan, kita tidak bisa melewati jalan ini." "Mengapa tidak?" "Jalan ini menuju Istana Langit Iblis. Hanya para sesepuh atau para tuan muda yang bisa melewati jalan ini." Buk berkata dengan canggung. Namun, Lin Tian tidak peduli. Bahkan, dia berkata, "Tidak ada yang bisa menghentikanku kemanapun aku ingin pergi." Tak seorang pun menyangka bahwa Lin Tian begitu nekat. Pada saat ini, seorang pemuda muncul di jalan kecil di depan mereka. Wajahnya dingin dan dia membawa pedang kayu di punggungnya. Saat semua orang melihatnya, mereka terkejut. "Woodwin, kenapa kau ada di sini?" "Kenapa kau juga ada di sini, Woodwin?" "Aku baru saja melihat tuan muda." "Oh." Mu Yao Feng berkata dengan dingin. Sedangkan Nethermaster hanya menanggapi, "Disebut sebagai jenius kedua dari Dewa Iblis bersama denganmu, sungguh memalukan. Apa maksudmu?" Namun, Mu Yao Feng menatap Lin Tian dan berkata, "Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang Dewa Surga, dan kau bahkan membiarkan dirimu berjalan dengan santai ke sini. Kalau kau mampu, lakukan saja." Sementara itu, Mu Yao Feng menatap Lin Tian dan berkata, "Aku adalah penguasa iblis Istana Langit Iblis, Mu Yao Feng. Aku harap kau selalu ingat bahwa orang-orang Istana Langit Iblis bukanlah orang bodoh." Lin Tian tidak marah, justru dia berkata dengan santai, "Siapa yang kau sebut bodoh? Orang yang tidak kompeten." Mu Yao Feng sama sekali tidak takut menyinggung Nether Evil Lord. Jelas bahwa keduanya selalu bersaing di dalam Istana Langit Iblis. Namun, Lin Tian tidak peduli dengan perseteruan mereka dan hanya berjalan dengan tenang. Dia sepenuhnya mengabaikan Mu Yao Feng. Pada saat ini, cahaya hijau berkedip di sekitar Mu Yao Feng dan berubah menjadi bayangan pedang. Buk segera panik, "Tuan, bayangan pedang kayu milik kakak Mu sangat mengerikan." "Pedang kayu patah?" "Benar, bayangan pedang kayu. Jika terkena bayangannya, kau akan lumpuh." Buk menjelaskan. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bayangan pedang kayu, jika aku tidak salah, ada lebih dari 100 lapisan. Dan ini hanya memiliki belasan lapisan, tidak seberapa." Tak seorang pun mengerti apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi nada bicaranya membuat semua orang terkejut. Raja Iblis Nether mengejek Mu Yao Feng. "Mu Yao Feng, dengar itu? Mereka bilang ilmu pedangmu sampah. Sampah atau bukan, coba saja dan kau akan tahu." Bayangan pedang menyerang Lin Tian sekaligus, dan saat menyerang, terdengar suara dengungan. Namun, ketika serangan itu mengenai Lin Tian, mereka hanyalah bayangan. Semua orang terkejut, tetapi Mu Yao Feng segera berbalik dan melihat bahwa Lin Tian sudah memasuki gang kecil. Sambil berjalan, dia berkata, "Dengan kemampuanmu, lebih baik jangan menggangguku." Semua orang berseru, "Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Dia terlalu mengerikan." Dua penguasa Dewa Iblis yang perkasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apakah dia benar-benar manusia?
Namun, yang terlihat hanyalah bayangan pedang yang hampir mengenainya. Hal ini membuatnya sangat marah hingga mengejarnya. Semua orang saling berpandangan sebelum segera mengejar. Saat mereka hampir menyusul, sebuah suara datang dari langit, tak seorang pun boleh mengikuti selain Mu Yao Feng dan Raja Iblis. Semua orang tahu bahwa itu adalah suara sesepuh ke-10, jadi mereka dengan hormat menjawab, "Baik." Keduanya terus mengejar hingga mereka sampai di sebuah tikungan kecil. Lin Tian melihat sebuah tebing di depannya dan sebuah pintu kayu yang melayang di seberang tebing itu. Menarik. Lin Tian bergumam saat melihat pintu kayu tersebut. Namun, Mu Yao Feng dengan cepat terbang di depan Lin Tian dan menghalangi jalannya. Selain itu, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya dan menghalangi pintu masuk. "Bocah, jika kau ingin melewati sini, kau harus menghadapi bayangan pedangku." Nether Evil Lord tidak mau kalah. Segera, tangan kanannya mengumpulkan cahaya emas. Lin Tian melihat keduanya dan tersenyum. Apakah dua penguasa Dewa Iblis akan bekerja sama melawanku? Jika mereka tidak bisa menghentikan Lin Tian, sesepuh ke-10 pasti akan menyalahkan mereka. Lagi pula, dia pasti sedang mengawasi mereka sekarang. Sementara itu, mata Mu Yao Feng menatap Lin Tian dengan dingin. Hanya ada niat pedang di dalam matanya. Lin Tian melihat Mu Yao Feng dan tertawa. "Tidak buruk, tidak mudah bagimu untuk menciptakan bayangan pedang. Bocah, kau ternyata tahu tentang niat pedang. Kalau begitu, kau harus tahu bahwa dengan hanya satu pikiranku, bayangan pedang itu akan langsung mengenaimu, membuatmu tak bisa menghindar." Mu Yao Feng berkata dengan percaya diri. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kau bahkan tidak tahu apakah aku bayangan atau tubuh asliku. Bukankah itu hanya membuang-buang waktu menyerangku?" Setelah mendengar ini, Mu Yao Feng menatap Lin Tian dengan curiga. "Kau juga bayangan?" Lin Tian tersenyum aneh. "Lihat ke belakangmu." "Hah?" Mu Yao Feng menoleh dan melihat Lin Tian sudah berdiri di depan pintu kayu. Dia terkejut. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit. "Anak muda, siapa sebenarnya kau dan mengapa kau tahu begitu banyak sihir?" "Itu bukan sihir," Lin Tian berkata dengan santai. Namun, suara itu hanya bisa bertanya dengan ragu. "Kau jelas seorang dewa. Bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan aneh seperti itu?" Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku sudah menjawab pertanyaan ini, tapi kalian tidak akan mengerti. Jadi, lebih baik aku tidak memberitahumu." Setelah mengatakan itu, Lin Tian bersiap membuka pintu, tetapi pintu kayu itu tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, seorang lelaki tua muncul di depan Lin Tian. Lelaki tua itu mengenakan jubah kuning, tangannya tersembunyi di dalam lengan bajunya, dan matanya menatap Lin Tian. "Aku adalah sesepuh ke-10 dari Istana Iblis, dan semua orang memanggilku Iblis 10. Lin Tian menatap Iblis 10 dan tersenyum. "Bagus, Kaisar Dewa Bintang 8. Lin Tian mendengar nada bicara itu dan tersenyum. "Jangan terlalu percaya diri. Adik kecil, kami tidak ingin menyulitkanmu, kami hanya ingin berbicara denganmu." Nada bicara Iblis 10 menjadi lebih lembut, tidak lagi seangkuh sebelumnya. "Berbicara? Ya, tentang keahlianmu dalam sihir. Aku sudah bilang, ini bukan sihir." Setelah ragu sejenak, Iblis 10 berkata, "Begini, terlepas dari apakah itu sihir atau bukan, selama kau menyerahkan kemampuan itu kepada kami di Istana Iblis, maka kau akan menjadi bagian dari kami. Apapun yang kau butuhkan, tinggal katakan saja." "Menyerahkannya padamu?" "Benar." Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Maaf, aku bukan seseorang yang dengan mudah menerima murid. Aku tidak sedang bercanda denganmu." "Aku juga tidak bercanda." Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia menghilang. Sementara itu, Iblis 10 mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Di tempat gelap, Lin Tian tertawa, "Aku tidak perlu menemanimu, jadi, selamat tinggal." Saat berikutnya, pintu kayu yang disembunyikan oleh Iblis 10 tanpa tersentuh oleh sesuatu. Pintu itu berkedip dan muncul kembali. Lin Tian langsung masuk dengan bayangan samar dan menghilang di hadapan semua orang. Dia masuk ke area pelatihan Tuan Muda. Apakah dia tidak ingin hidup? Iblis 10 mengerutkan kening, biarkan Tuan Muda yang menanganinya. Setelah mengatakan itu, Iblis 10 mengeluarkan jimat ilahi dan mulai berbicara dengannya. Lin Tian berjalan ke dalam lorong panjang berwarna hitam. Dia bisa merasakan aura iblis yang sangat kuat dari segala arah. Aura iblis di tempat ini lebih kuat daripada di luar. Saat Lin Tian sedang bertanya-tanya, akar sucinya menunjuk ke arah tertentu. Dan ketika Lin Tian melihat ke sana, dia melihat seorang pemuda berdiri di sana, menatapnya.
Lin Tian sedikit terkejut, kau bersembunyi dengan baik. Kau bisa menemukanku? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, meskipun kau baru setengah langkah menjadi Dewa Iblis, kekuatan jiwamu setara dengan seorang Dewa Iblis sejati. Aku hanya bisa meningkatkan kekuatan jiwaku ke tingkat Dewa Iblis dengan bantuan beberapa harta karun. Dengan begitu, tak seorang pun bisa mendeteksiku. Tapi barusan, kau menemukanku. Pemuda itu tampak ragu. Lin Tian tentu saja tidak akan mengatakan bahwa akar sucinya dapat merasakannya. Namun, yang lebih membuatnya penasaran adalah mengapa arah yang ditunjukkan oleh percikan ilahi itu menuju ke pemuda ini. Apakah mungkin kau ingin orang ini menyerangku? Lin Tian bertanya-tanya, mengingat bagaimana Lai Zitian menyerangnya sebelumnya untuk membantunya menembus batas. Pemuda itu menatap Lin Tian dan berkata, "Namaku Iblis Do Tian, Tuan Muda Istana Iblis Langit." "Aku tahu, penguasa Istana Iblis Langit, bukan?" Lin Tian tertawa kecil. "Kau bisa mengatakan begitu." Lin Tian melihat bahwa orang ini tidak sederhana, jadi dia lebih berhati-hati. "Aku tidak datang ke sini untuk mencari masalah denganmu. Aku mendengar dari Iblis 10 bahwa kau memiliki teknik ilusi yang lebih kuat dari teknik lainnya." "Ilusi?" "Benar." Lin Tian tersenyum pahit, "Itu adalah teknik bayangan, tapi kurang lebih mirip dengan ilusi. Bedanya, bayangan dan tubuh asliku tidak dapat dipisahkan. Boleh aku melihatnya?" Iblis Dou Tian menunjukkan ekspresi tulus. Lin Tian tersenyum, "Tentu, tapi kau harus membantuku melakukan sesuatu." "Kau mengajukan syarat?" Biasanya, orang-orang bersikap hormat ketika melihatnya. Namun, Lin Tian, seorang dewa biasa, sejak awal tidak pernah memperlakukannya dengan hormat. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya, tapi kau juga bisa menolak." Iblis Dou Tian bukan orang yang kejam. Dengan tegas, dia menjawab, "Baik, katakan saja. Aku ingin kau menyerangku." Kata-kata Lin Tian membuat Iblis Dou Tian mengerutkan kening. "Kau bercanda?" "Aku tidak bercanda, aku serius. Aku ini setengah langkah menjadi Dewa Iblis, hanya dengan sedikit kekuatan saja aku bisa menghancurkanmu." "Aku tahu, tapi aku tetap ingin mencobanya." Lin Tian tersenyum. Iblis Dou Tian menatapnya dengan curiga. "Kenapa?" "Itu syaratnya, tidak ada alasan lain." Lin Tian tersenyum samar. Iblis Dou Tian semakin bingung, apa yang dia rencanakan? Melihatnya ragu-ragu, Lin Tian berkata, "Bagaimana? Kau setuju? Kalau kau mati, jangan salahkan aku. Serang saja. Aku tidak akan mati semudah itu." Lin Tian tersenyum percaya diri. Dengan hanya satu pikiran, Iblis Dou Tian membuat cahaya merah darah berkilauan di depan matanya. Kemudian, cahaya merah itu berubah menjadi api ganas yang langsung melilit Lin Tian. Namun, Lin Tian tidak langsung menyerapnya dengan Raja Api atau menggunakan teknik avatar apinya. Dia hanya merasakannya dengan tenang. Pada saat yang sama, akar sucinya mulai menyerap api iblis dengan rakus. "Api iblismu ini seharusnya sudah mencapai tingkat ke-50, kan?" Lin Tian tersenyum melihat cahaya api yang berlapis-lapis itu. "Kau tahu tentang api iblis? Dalam dunia dewa, ada api iblis dan api dewa. Para kultivator elemen api dapat melatih kedua jenis api ini. Level tertinggi dari kedua api ini adalah 99 tahap. Ya, level tertinggi adalah 99. Dan di seluruh dunia dewa, dikatakan hanya Kaisar Lin yang bisa mencapai tahap ke-81 dan membentuk Raja Api legendaris. Sebenarnya, Raja Api bukanlah puncaknya." Lin Tian tiba-tiba teringat masa-masa latihannya bersama Raja Api di masa lalu. Namun, Lin Tian tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Raja Api, jadi dia hanya bisa mencoba mengembangkan Raja Api lagi di masa depan. Iblis Dou Tian menatapnya dengan serius, "Kau bilang, Raja Api pada tahap 81 bukanlah puncaknya?" "Ya, tapi aku juga tidak tahu detailnya." "Bagaimana kau tahu semua ini?" "Karena aku mengenal Kaisar Lin dengan baik." Lin Tian tersenyum. Iblis Dou Tian tidak percaya. "Tidak mungkin. Kau tidak percaya?" Lin Tian tersenyum. "Kalau begitu, lihat api iblis tingkat 50 milikmu, apa pengaruhnya terhadapku? Aku bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat 60. "Oh, kalau begitu, lakukanlah." Melihat Lin Tian baik-baik saja, Iblis Dou Tian hanya bisa meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Saat api iblisnya mencapai tingkat 60, Lin Tian bisa merasakan kekuatan besar meledak dalam 4 tulang dewa di tubuhnya. Lin Tian menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Saat itu, di sekitar belasan tulang dewa yang sudah dimilikinya, muncul banyak tulang dewa baru. "Apakah aku akan mendapatkan tulang dewa baru?" Lin Tian terkejut. Benar saja, setelah beberapa saat, puluhan tulang dewa baru muncul.
Lin Tian sangat bersemangat. Semakin banyak tulang dewa yang dimiliki seorang dewa, semakin besar potensinya. Apalagi, tulang dewa milik Lin Tian adalah jenis yang sangat istimewa. Lin Tian tidak tahu tentang situasi Devil Do Tian. Dia masih terus menambahkan api iblisnya, tetapi tulang dewa roh Lin Tian bertambah sebanyak 100 sebelum akhirnya berhenti. 100 tulang itu semuanya berkilauan dengan cahaya emas, semuanya adalah tulang dewa roh. Bahkan seorang hierarch hanya memiliki 100 tulang dewa, dan hanya sedikit yang memiliki tulang dewa roh. Aku benar-benar menentang semua logika, bukan? Saat Lin Tian melihat 100 tulang dewa roh miliknya, dia sangat terkejut. Tidak hanya itu, ketika tingkat kultivasinya menembus dan mencapai tingkat bintang 1 serta alam dewa emas, akar rohnya masuk ke dalam hibernasi dan tidak lagi memberikan reaksi, seolah-olah tertidur. Oleh karena itu, ketika api iblis milik Devil Do Tian mencapai tingkat 60, Lin Tian pun kembali sadar dan tersenyum. Baiklah, sudah cukup. Aku, seorang setengah langkah dewa iblis, ditambah dengan api iblis tingkat 60. Kekuatan ini cukup untuk membakar seorang hierarch, tetapi mengapa kau bisa tetap baik-baik saja? Aku tidak akan menjelaskan pertanyaan ini. Mari kita bicarakan tentang apa yang ingin kau lihat. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia kemudian menggunakan pantom. Ketika Devil Do Tian melihat bayangan-bayangan itu, matanya melebar. Ini pantom. Oh, kau mengenalnya? Lin Tian menatapnya dengan terkejut, seolah-olah dia mengenali teknik pantom ini. Namun, Lin Tian mempelajarinya dari Mo Zhong di alam manusia. Mo Zhong juga mendapatkannya secara kebetulan, jadi Lin Tian menjadi penasaran mengapa Devil Do Tian mengetahuinya. Guruku meninggalkan 2 seni dewa iblis yang luar biasa, salah satunya adalah teknik sihir yang ia latih. Yang lainnya adalah pantom, tetapi dia tidak pernah bisa memahaminya, bahkan aku pun tidak bisa. Oh, seni dewa iblis? Lin Tian selalu mengira bahwa pantom hanyalah seni iblis yang kuat. Ya, seni dewa iblis. Lin Tian menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Kalau begitu, bisakah kau membiarkanku melihatnya? Devil Do Tian mengira Lin Tian meragukannya, jadi dia langsung berkata, silakan. Lin Tian lalu mengikuti langkah Devil Do Tian dan tiba di sebuah tangga panjang yang mengarah ke sebuah kuburan di langit. Sebuah batu besar melayang di angkasa, dengan satu ujungnya dihubungkan oleh tangga. Namun, di ujung lainnya, terdapat banyak lubang dan retakan. Di depannya, ada sebuah batu nisan, dan di belakangnya terdapat sebuah bukit yang terlihat seperti pemakaman. Tempat apa ini? Lin Tian melihat sekeliling, dan Devil Do Tian memperkenalkan, setelah guruku meninggal, tubuhnya dimakamkan di sini. Dan 2 seni dewa iblis itu ada di batu nisan ini. Setelah mendengar itu, Lin Tian penasaran dan berjalan mendekat. Dia melihat ada 2 batu kecil tertanam di dalam batu nisan. Devil Do Tian mengambil salah satunya dan menyerahkannya kepada Lin Tian. Kau bisa melihatnya jika memasukkan kesadaranmu ke dalamnya. Setelah Lin Tian menyuntikkan kesadarannya, dia melihat kegelapan. Di dalam kegelapan itu, terdapat banyak adegan dan tulisan. Yang dicatat di dalamnya adalah teknik pantom, tampilan saat menggunakannya, dan proses pelatihannya. Pantom ini memiliki penjelasan bahwa tubuh asli dapat menyatu dengan bayangan, dan selama satu bayangan tidak dihancurkan, bayangan lainnya dapat diciptakan tanpa batas. Tentu saja, Lin Tian sudah tahu hal ini, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa teknik pantom ini lebih canggih daripada teknik pantom yang pernah ia pelajari sebelumnya. Karena pantom ini memiliki tingkat pertahanan berdasarkan levelnya. Level pertama adalah yang paling dasar dan tidak memiliki pertahanan. Level kedua memiliki pertahanan setengah dari tubuh asli. Level ketiga memiliki pertahanan yang sama dengan tubuh asli. Dari level keempat hingga ke-10, pertahanan meningkat secara eksponensial. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 kali lipat. Jadi, pada level ke-10, pertahanan bayangan akan lebih dari 100 kali lipat dari tubuh asli. Melihat ini, Lin Tian tertawa. Sepertinya di masa depan, bayanganku akan sangat sulit dihancurkan. Devil Do Tian tidak tahu apa yang ditertawakan oleh Lin Tian. Lalu dia berkata, Istana Iblis Langit kami telah meneliti ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang bisa mempelajarinya. Lin Tian tahu mengapa mereka tidak bisa mempelajarinya. Itu karena level pertama dari teknik pantom ini tidak lengkap, sementara pantom yang dia pelajari sebelumnya adalah versi yang lengkap. Jadi, secara tidak sengaja, Lin Tian telah mengisi kekurangan itu.
Namun, ini adalah rahasia Lin Tian. Bagaimana mungkin dia memberitahu orang lain? Maka, dia hanya tersenyum, mungkin, ini soal bakat. Tapi kau jelas seorang dewa. Bagaimana kau bisa melatihnya? Dan di mana kau belajar? Lin Tian tersenyum dan berkata, aku adalah seorang kultivator ganda dewa dan iblis, apakah itu tidak mungkin? Kultivasi ganda dewa dan iblis? Sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Faktanya, mereka bisa menjadi gila. Devil Dou Tian meragukannya. Lin Tian tertawa, jangan remehkan aku. Setelah ragu sejenak, Devil Dou Tian memohon, tolong tunjukkan sekali lagi kepada guruku, agar dia tidak menyesal. Guru Mu? Tubuh guruku telah mati, tetapi dia meninggalkan kehendak dewa perang. Jika ada yang menyentuh batu ini, dia akan muncul, tetapi aku tidak bisa menyentuhnya. Oh, ini menarik. Lin Tian penasaran, lalu Devil Dou Tian melepaskan kekuatan ke batu nisan itu. Tiba-tiba, sosok raksasa muncul di pemakaman. Itu tampak seperti jiwa, tetapi lebih lemah dan berkilau dengan cahaya putih. Sosok cahaya putih ini disebut kehendak dewa perang. Ini adalah semacam semangat pertempuran yang ditinggalkan seseorang. Jika orang yang lebih lemah dari kehendaknya mendekat, mereka bisa dihancurkan dan jiwanya akan lenyap. Ketika kehendak dewa perang muncul, Lin Tian merasakan kekuatan yang luar biasa menghantam jiwanya. Untungnya, jiwa Lin Tian cukup kuat untuk menahannya. Namun, kehendak dewa perang itu bersinar terang dan menatap Lin Tian dengan heran. Siapa dia? Guru, aku tidak tahu siapa dia, tetapi dia tahu teknik pantom. Apa? Kehendak dewa perang itu menatap Lin Tian dengan mata terbelalak. Lin Tian tersenyum, namaku Lin Tian. Kehendak dewa perang itu menatap Lin Tian dan bertanya dengan aneh, kau seorang hierarch? Devil Dou Tian yang ada di sampingnya terkejut. Hierarch? Lin Tian tertawa, aku tidak menyangka dewa perang bisa mengetahui keadaan sejati jiwaku. Sepertinya dewa iblis agung ini bukan orang biasa. HMPH. Jika bukan karena para hierarch yang mengepungku, aku tidak akan menjadi selemah ini. Dewa iblis agung itu langsung dipenuhi kebencian terhadap Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya tersenyum, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau seorang hierarch. Jadi itu berhubungan. Dewa iblis agung itu langsung menyerang Lin Tian, masuk ke dalam ruang kesadaran Lin Tian untuk bertarung dengan jiwanya. Di dalam ruang kesadaran itu, Dewa iblis agung berkata dengan penuh percaya diri, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Lin Tian tertawa, membunuhku? Kau meremehkanku terlalu banyak. Meskipun aku hanyalah kehendak dewa perang dan kekuatanku kurang dari 1/1000 dari kekuatan asliku, kekuatan yang meledak cukup untuk menghancurkan seorang kaisar dewa. Tapi kau sudah mengatakannya, aku adalah jiwa seorang hierarch. Apakah kau punya cara untuk menghancurkanku? Lin Tian tersenyum dan menatap dewa iblis itu. Mata dewa iblis itu menjadi dingin dan berkata, aku punya caraku sendiri. Setelah mengatakan itu, dewa iblis berubah menjadi bayangan tak terhitung jumlahnya. Namun, karena lawannya menggunakan berbagai macam sihir, semuanya tampak seperti ilusi. Apakah ini semua sihir? Itu benar, tetapi begitu ilusi dari semua sihir digabungkan, mereka dapat meledak dengan kekuatan besar dalam sekejap, jadi tidak masalah untuk melukai jiwamu dengan parah. Setelah dewa iblis selesai berbicara, bayangan tak terhitung jumlahnya bergabung bersama, dan kekuatannya tiba-tiba meledak hingga batasnya. Ketika Lin Tian melihat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri, baguslah kalau bukan aku. Kalau tidak, aneh jika jiwaku tidak terluka parah. Pihak lain tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sebaliknya, ia langsung menyerang jiwa Lin Tian dengan pukulan berat. Namun, Lin Tian tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah kau masih ingin mencoba lagi? Pihak lain terkejut, mustahil. Sihirku yang dikombinasikan dengan kehendak dewa perang seharusnya cukup untuk melukai jiwa seorang hierarch. Itu jika kau bertemu orang lain, bukan aku. Lin Tian tersenyum aneh, lalu mulai menggambar. Dalam sekejap, rantai tak terhitung jumlahnya mengunci kehendak dewa perang itu. Kehendak dewa perang ini seperti jiwa, tetapi berbeda dari jiwa, ia bisa menghilang dan menyatu kembali kapan saja. Oleh karena itu, meskipun Lin Tian telah menguncinya, begitu ia menghilang, rantai Lin Tian menjadi tidak berguna. Sebaliknya, ia melayang ke samping, menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata,
Siapa sebenarnya kau? Aku? Bukankah kau sudah tahu? Hierarch. Lin Tian tersenyum padanya, dan Dewa Perang itu berkata dengan marah, "Pergilah, kalau tidak, aku akan menghancurkanmu." Mengandalkan kehendak Dewa Perang untuk menghancurkanku? Aku sarankan kau menyerah saja. Lin Tian tersenyum menatapnya, dan Dewa Perang itu berkata dingin, "Kalau begitu kau harus tahu bahwa kehendak Dewa Perang bisa menggunakan tubuh orang lain untuk bertarung, jadi sebaiknya kau tidak memaksaku." Tubuh fisik? Kau akan menggunakan tubuh muridmu? Lin Tian tertawa dan berkata dingin, "Benar, muridku sudah setengah langkah menjadi Dewa Iblis Agung. Jika digabungkan dengan kehendak Dewa Perangku, ia setidaknya bisa mengeluarkan 10% dari kekuatanku dulu. Tidakkah kau takut jiwa muridmu akan terpengaruh oleh kehendak Dewa Perangmu?" Lin Tian tersenyum tipis. "Aku akan melindunginya dengan baik. Kau tidak perlu khawatir tentang itu." Setelah mengatakan itu, ia segera bersiap untuk keluar dari ruang kesadaran Lin Tian. Namun, pada saat itu, kehendak Dewa Perang tidak bisa keluar, membuatnya mengernyit. "Ada apa ini? Kau pikir ini tempat apa? Datang dan pergi sesuka hati? Bukankah itu meremehkanku?" Lin Tian tersenyum padanya. Dewa Perang itu berkata dingin, "Aku tidak percaya ini tidak bisa dihancurkan." Setelah mengatakan itu, Dewa Perang berubah menjadi pusaran dan menyerang penghalang jiwa Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika jiwa aslimu masih ada, mungkin kau bisa mencobanya. Tapi kau sekarang hanyalah kehendak Dewa Perang, dengan kekuatan kurang dari 1/1000 kekuatan aslimu." Dewa Perang itu tidak terima dan terus mencoba dengan gila-gilaan. Namun, Lin Tian menatapnya dan tersenyum. "Kau? Kenapa kau ingin melarikan diri dari ruang kesadaranku? Anak muda, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja." Kehendak Dewa Perang itu terus meningkatkan kekuatannya, dan Lin Tian menghela napas, "Kau dan aku tidak punya dendam. Jadi kenapa kau terus mencari masalah denganku? Kau seorang hierarch, dan sepanjang hidupku, hierarch adalah yang paling kubenci." "Itu salahmu." Lin Tian berkata dengan nada meremehkan, tetapi Dewa Perang itu berteriak marah, "Aku tidak salah. Katakan padaku, kenapa kau mencari orang yang menghancurkan tubuhmu dariku?" Lin Tian tersenyum pahit, dan Dewa Perang itu bergumam, "Tapi kau seorang hierarch, jadi kau pasti bersama mereka." "Kau bercanda? Siapa bilang semua hierarchi itu sama?" Lin Tian berkata dengan kesal, tetapi Dewa Perang itu menatapnya dengan marah. "Bukankah begitu?" Lin Tian tersenyum tak berdaya, "Biar ku beritahu, aku masih dijebak oleh para hierarchi yang lain." "Dijebak? Apa maksudmu?" Lin Tian pun menceritakan semua yang terjadi. Akhirnya, dia menghela napas, "Lihat, di satu sisi mereka menculik adik juniorku, dan di sisi lain mereka menyuruhku mencarinya. Bahkan ada orang yang berpura-pura menjadi aku. Hierarch kalian benar-benar menjijikan." Pihak lain tiba-tiba mulai bersimpati pada Lin Tian, dan Lin Tian menghela napas, "Jadi, bedakan antara musuh dan teman. Jangan hanya karena seseorang adalah hierarch, kau langsung menganggapnya musuh. Siapa yang menyuruh hierarch menghancurkan tubuhku?" Sikap Dewa Perang itu masih penuh kebencian, dan Lin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Kalau begitu aku juga seorang kultivator iblis, aku juga bisa menjadi Dewa Iblis di masa depan. Jadi menurutmu aku baik atau jahat?" Ini, kehendak Dewa Perang itu langsung kebingungan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apa aku salah?" Dewa Perang itu merenung sejenak, lalu bertanya, "Kau benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka?" "Tentu saja tidak. Selain itu, aku baru menjadi hierarch sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan saat kau terbunuh, mungkin sudah ratusan ribu tahun yang lalu." "Itu benar. Jadi, apa hubungannya denganku?" Lin Tian berkata dengan nada meremehkan. Kehendak Dewa Perang itu masih sedikit kesal, tetapi ia tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Tian masuk akal. Karena itu, Dewa Perang berkata, "Kalau begitu, ayo bekerja sama." "Bekerja sama?" "Ya, aku telah meninggalkan banyak orang di Gunung Iblis 10.000, dan kau telah melihat bakat muridku. Dia sangat kuat, jadi jika diberi waktu, dia akan menjadi Dewa Iblis Agung yang kuat. Muridmu begitu hebat, lalu kenapa kau ingin bekerja sama denganku?" Lin Tian bertanya dengan senyum, dan Dewa Perang menjelaskan, "Dulu, alasan para hierarch membunuhku adalah karena sebuah benda. Benda itu kubagi menjadi 2, setengahnya kuberikan kepada muridku.
Jika kau membantuku menemukan setengah lainnya, aku akan membiarkan muridku berbagi benda itu denganmu. Apa itu? Sampai-sampai setelah mati pun kau masih peduli. Lin Tian menjadi penasaran. Sebuah peta dari Wasteland Alam Ilahi. Konon, peta ini bisa membuka seluruh wilayah Wasteland Alam Ilahi. Lin Tian terkejut, seluruh wilayah? Ya. Lin Tian tidak mengerti. Wasteland Alam Ilahi, hingga saat ini, baru dieksplorasi 1/10-nya. Bagaimana bisa ada peta lengkap? Percayalah atau tidak, terserah padamu. Aku sudah mengatakannya. Mau membantuku atau tidak, terserah padamu. Lin Tian tersenyum, baiklah, lebih baik punya satu teman daripada satu musuh. Kau mau membantu? Tentu, tapi aku ingin melihat setengah peta itu dulu. Baik, biarkan aku keluar, aku akan menyuruh muridku menunjukkannya padamu. Setelah itu, Dewa Perang kembali ke makam. Melihat gurunya kembali, Devil Du Tian pun menatap Lin Tian dengan penasaran. Hingga akhirnya, Dewa Perang berkata, Du Tian, tunjukkan peta itu padanya. Guru, ini. Biarkan dia melihatnya. Kamu bisa bekerja sama dengannya di masa depan. Devil Du Tian tidak punya pilihan selain mengeluarkan sebuah batu tablet. Namun, jelas terlihat bahwa batu tablet ini telah pecah dari sebuah tablet yang utuh. Ini. Devil Du Tian menyerahkannya kepada Lin Tian. Lin Tian melihat gambar tersebut dan melihat bahwa itu dipenuhi dengan titik-titik kecil. Setelah dia menuangkan kesadarannya ke dalamnya, itu langsung terputus. Hanya versi lengkapnya yang bisa diperiksa, jawab sang Dewa Perang, dan Lin Tian tersenyum. Jadi, bagian ini tidak berguna sekarang? Benar. Lin Tian melemparkannya kembali ke Demon Du Tian sambil tertawa. Bagaimana aku tahu kalau kau tidak mencoba menipuku? Sang Dewa Perang ragu-ragu, lalu bagaimana caramu menyetujui kerjasama ini? Itu mudah, tinggalkan benda ini di sini. Aku akan memberitahumu saat aku menemukan setengah bagian lainnya. Lin Tian tertawa dan berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku, atau kamu bisa memilih untuk mempercayaiku. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Demon Du Tian tidak tahu harus berbuat apa. Sang Dewa Perang ragu-ragu cukup lama sebelum berkata, baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Tapi kamu harus menggunakan jimat pikiran untuk membuat perjanjian agar tidak menipuku. Itu juga tidak masalah. Lin Tian tersenyum. Sang Dewa Perang memerintahkan Devil Du Tian untuk memberikannya jimat pikiran. Selain itu, mereka berdua sepakat bahwa setelah mereka menemukan setengah bagian lainnya dari peta, mereka akan segera memberitahu satu sama lain dan melihatnya bersama. Setelah semuanya selesai, Sang Dewa Perang merasa lega dan menyerahkannya kepada Lin Tian. Lalu dia berkata kepada Devil Du Tian, mulai hari ini, dia bisa keluar masuk Istana Iblis dengan bebas. Selain itu, para murid Istana Iblis harus mendengarkannya. Guru, ini... Apa ada masalah? Hanya saja dia. Bagaimanapun juga, kalian sudah menggunakan jimat pikiran, jadi kalian tidak perlu takut kalau dia berbuat masalah, kata Sang Dewa Perang dengan tegas. Ya, Guru. Tak lama kemudian, Mo Du Tian mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token hitam iblis. Jika kamu dalam bahaya atau butuh bantuan, selama kamu menuangkan energimu ke dalamnya, semua murid Istana Iblis akan bisa merasakannya. Lin Tian tersenyum, meskipun ini tidak berguna bagiku, aku akan menyimpannya dulu. Lin Tian menyimpan token dan batu tablet itu. Dia tersenyum kepada mereka berdua dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian pergi. Sementara itu, Devil Du Tian merasa bingung. Guru, kenapa kau memilih bekerja sama dengannya? Karena dia bukan orang biasa, dan karena dia juga bisa menguasai sihir, dia bisa menjadi Dewa Iblis di masa depan. Jadi, dia juga bisa dianggap sebagai bagian dari kita. Kalau begitu, mungkinkah dia dikirim oleh para hierarki itu? Tanya Devil Du Tian dengan penasaran. Sang Dewa Perang menjawab, tidak mungkin. Bagaimanapun juga, dia juga telah dikhianati oleh sekelompok hierarki. Dikhianati? Sudahlah, kita bicarakan nanti. Sekarang, kamu harus segera melanjutkan pelatihan berbagai jenis sihir. Hanya dengan begitu kamu bisa menghadapi hierarki yang kuat di masa depan. Ya, Guru. Setelah mendengar ini,
Devil Du Tian segera duduk bersila dan mulai berlatih. Sementara itu, Lin Tian berjalan keluar dengan santai. Di luar, Demon Ten mengira Lin Tian tidak akan bisa keluar. Namun, ketika Lin Tian muncul, Demon Ten, Evil Lord, dan MU Dao Feng semuanya terkejut. "Kamu benar-benar baik-baik saja?" Demon Ten berkata dengan nada aneh, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Apa? Kau benar-benar ingin aku mengalami sesuatu? Kau menerobos masuk ke area pelatihan Tuan Muda. Seharusnya dia bisa menghajarmu," kata Demon Ten. "Itu benar. Bagaimana kau bisa masuk ke area pelatihan Tuan Muda begitu saja?" MU Dao Feng semakin curiga, apa yang sebenarnya terjadi? "Tuan mudamu sangat mengagumiku, bahkan dia ingin aku mendisiplinkan kalian di masa depan." Lin Tian tersenyum ringan. "Mendisiplinkan kami?" Mereka bertiga saling memandang, dan Lin Tian tertawa. "Apa? Kalian tidak percaya?" Demon Ten jelas tidak percaya. Dia menatap Lin Tian dan berkata, "Bocah, jangan bicara sembarangan." "Oh, kau tidak percaya?" Tentu saja, mereka bertiga tidak percaya. Lin Tian mengeluarkan token bayangan iblis dan menatap mereka bertiga dengan senyum. "Bagaimana dengan sekarang?" Begitu mereka melihat token itu, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Demon Ten bahkan lebih terkejut. "Ini bagaimana mungkin? Sekarang, kalian semua harus mendengarkanku, mengerti?" Meskipun mereka bertiga memiliki banyak pertanyaan, mereka hanya bisa menjawab dengan hormat, "Ya." "Baik, aku punya tugas untuk kalian sekarang, tapi kalian harus merahasiakannya." Mendengar ini, ketiganya menunjukkan ekspresi bingung. Lin Tian kemudian pergi setelah memberikan instruksi. Bagaimana dia bisa mendapatkan token gelap iblis? Kita harus bertanya kepada Tuan Muda. Baru saja, Tuan Muda memberitahu kita bahwa ini benar. Dia ingin kita bekerja sama sepenuhnya dengannya. Apa? Dua lainnya berkata secara bersamaan. Demon Ten menatap mereka dan berkata, "Pergi, lakukan seperti yang dia katakan, dan beritahu semua orang di Istana Iblis bahwa mereka tidak boleh menyulitkannya di masa depan. Mereka juga harus mendengarkannya." Meskipun mereka tidak senang, karena Demon Ten sudah memberi perintah, mereka hanya bisa menurut. Namun, Demon Ten tetap merasa bingung, bocah ini, bagaimana dia bisa membuat Tuan Muda begitu mempercayainya? Namun, Lin Tian telah berjalan keluar dari gang. Ketika pria bergigi tonggos itu melihat Lin Tian baik-baik saja, dia segera mendekat dan bertanya, "Tuan, kau? Aku akan pergi dulu, tidak perlu mengantarku." Setelah Lin Tian berkata demikian, dia tersenyum dan pergi. Semua orang merasa bingung sampai Nether Evil Lord dan MU Devil Wind muncul. Mereka bahkan memerintahkan agar tidak ada yang menyulitkan Lin Tian di masa depan dan agar semua orang mematuhi perintahnya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang mulai membicarakan hal itu. Beberapa di antaranya kebingungan. "Senior, apa yang sebenarnya terjadi?" Tuan Muda yang memberi perintah, "Kalau ada masalah, cari Tuan Muda." Namun, karena Lin Tian telah memberi mereka tugas, mereka segera pergi bersama beberapa orang lainnya. 1 jam kemudian, Lin Tian kembali ke tempat di mana Dewa Kaisar Kuoling dan Ming Yu berada. "Kau kembali?" Ming Yu sedikit terkejut, tetapi Dewa Kaisar Kuoling tampak lebih terkejut ketika melihat perubahan tingkat kultivasi Lin Tian. "Ranah Dewa Mas?" Ming Yu juga tercengang saat mendengarnya. "Belum sehari pun, dan kau sudah menjadi Dewa Mas? Tidak ada pilihan lain, aura iblis di sini terlalu kuat." Sambil berkata demikian, Lin Tian meminta Ming Yu untuk mengeluarkan pil kulit dewa dan menelannya sebelum kembali menyamar sebagai orang tua. Namun, Dewa Kaisar Kuoling merasa penasaran, "Kau mengandalkan aura iblis itu untuk menerobos? Ada masalah?" Tanya Lin Tian dengan senyum, sementara Dewa Kaisar Kuoling segera menggelengkan kepala. Tidak ada masalah." Lin Tian duduk bersila, memikirkan tentang Dewa Iblis. Pada saat yang sama, dia bergumam, kehendak Dewa Perang dari Dewa Iblis ini benar-benar memiliki kesadaran sendiri. Ini benar-benar luar biasa. Setelah berpikir sejenak, Lin Tian yang masih memiliki beberapa keraguan berdiri dan berjalan ke sekitar. Ming Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru leluhur, mau kemana?" "Aku ingin melihat apakah ada Dewa Perang di sekitar," kata Lin Tian, dan Ming Yu menarik napas dalam-dalam. "Ada, tapi aku tidak berani mendekat." "Aku tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, Lin Tian pergi sendiri.
Tentu saja, Mingyu tidak bisa diam dan dengan cepat mengikutinya. Sedangkan Kaisar Dewa Kuoling hanya bisa menunggu dalam diam. Beberapa saat kemudian, Lin Tian menemukan jejak peninggalan seorang dewa perang di dalam hutan. Kehendak dewa perang itu berupa sebuah pohon yang tampak samar seperti bayangan. Selain itu, dalam radius 100 langkah dari pohon itu, tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Guru leluhur, ini adalah kehendak dewa perang? Mingyu terkejut, tetapi Lin Tian mengangguk, ya. Tapi bukankah kehendak dewa perang itu kehendak dari seorang hierark? Kenapa berbentuk pohon? Kau sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah sejenis niat bertarung. Secara alami, itu adalah bentuk pemikiran. Dan bentuk ini bisa berubah menjadi apa saja. Lin Tian menjelaskan. Mingyu bertanya dengan ragu, lalu, jika kita mendekat, apakah akan ada bahaya? Coba saja, kau akan tahu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah pohon. Begitu batu itu masuk ke dalam area tersebut, cahaya hijau langsung berkedip dan menghancurkan batu itu seketika. Mingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bukankah kekuatan kehendak dewa perang ini terlalu kuat? Biasanya, kehendak dewa perang yang baru dilepaskan akan memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan perlahan melemah. Yang ada di depan kita ini, kurasa kekuatannya sudah melemah hingga sekitar 1/1000 dari kekuatan aslinya. 0,1%, dan masih sekuat ini? Mingyu terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum pahit. Hierark bisa membunuh seorang kaisar dewa bintang 9 hanya dengan satu pikiran. Menurutmu, apakah hierark itu menakutkan? Itu benar-benar menakutkan. Lin Tian tertawa dan berkata, di alam ilahi, hierark adalah raja. Dengan satu pikiran, dia bisa membunuh banyak orang. Gagasan itu benar-benar mengerikan. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga mereka, dia muncul. Lin Tian segera berbalik dan berlari ke arah Kaisar Dewa Kuoling. Mingyu dengan cepat mengikutinya. Saat Lin Tian tiba di puncak gunung, dia melihat seorang pria parubaya menatap Kaisar Dewa Kuoling dan berkata, Guru, orang yang harus Anda bunuh ada di dalam gulungan lukisan ini. Kaisar Dewa Kuoling membuka gulungan itu dan melihat wajah Lin Tian di dalamnya. Ini membuatnya curiga. Guru yang terhormat, mengapa dia tidak datang sendiri? Guru, jika ada sesuatu, biarkan aku yang melakukannya. Pria parubaya itu memiliki ekspresi serius. Matanya kecil dan hampir menyipit seperti garis tipis. Ketika Lin Tian dan Mingyu muncul, pria parubaya itu bertanya dengan bingung, siapa lelaki tua dan perempuan tua ini? Oh, pengikutku. Mendengar ini, pria parubaya itu tidak menganggap Lin Tian serius. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Dewa Kuoling dan berkata, Guru memberi Anda waktu 1 bulan. Jika Anda tidak membunuhnya dalam waktu sebulan, Anda akan diusir dari sekte. Mendengar ini, Kaisar Dewa Kuoling ingin mengutuk dalam hati, tetapi Lin Tian tersenyum pahit, sepertinya orang yang berpura-pura menjadi aku sudah memiliki banyak murid, ya. Ada apa? Ada masalah? Pria parubaya itu berkata dengan marah ketika melihat Kaisar Dewa Kuoling terdiam. Kaisar Dewa Kuoling menatapnya curiga. Bagaimana aku bisa yakin bahwa ini adalah perintah guru? Pria parubaya itu mengeluarkan jimat ilahi dan menghancurkannya. Kemudian, sebuah bayangan muncul dan berkata, Kuoling, ini aku, Lin Di. Kaisar Dewa Kuoling mengernyit, tetapi bayangan itu berkata, aku mengirim Ning Hai ke sini untuk menyampaikan pesan. Jika kau menangkap atau membunuh bocah itu di masa depan, laporkan langsung padanya. Dia akan menghubungiku. Kaisar Dewa Kuoling menjawab, baik. Kalau begitu, itu saja. Bayangan itu menghilang, dan orang yang bernama Ning Hai menyilangkan tangannya di belakang punggung dan bertanya, ada pertanyaan lain? Kaisar Dewa Kuoling ingin langsung bertindak karena orang itu hanya seorang Kaisar Dewa Bintang 3. Namun, Lin Tian mengirim transmisi suara padanya, jangan terburu-buru, bawa dia ke suatu tempat. Kaisar Dewa Kuoling terdiam sejenak sebelum menjawab, tidak masalah. Ning Hai hanya bisa berkata, baiklah, mulai sekarang, aku akan ikut denganmu. Dan kau, apapun yang terjadi, harus menemukan bocah itu dan menyingkirkannya untukku, mengerti? Ya. Setelah mengatakan itu, Kaisar Dewa Kuoling membawa Ning Hai pergi, sementara Lin Tian dan Mingyu mengikuti mereka diam-diam. Namun,
Kaisar Dewa Kuoling penasaran kemana Lin Tian akan membawa mereka, dan Ning Hai bertanya dengan rasa ingin tahu setelah berjalan cukup jauh. Ini, sepertinya bukan jalan keluar dari pegunungan. Aku tahu jalan pintas. Kita bisa keluar dari sini. Kaisar Dewa Kuoling menjawab, sementara Ning Hai berkata, baik, ayo lanjutkan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, formasi tiba-tiba aktif. Ning Hai terkejut, apa yang terjadi? Kaisar Dewa Kuoling juga tidak menyangka ada formasi di sini, jadi dia menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian tersenyum dan berkata kepadanya, tonton pertunjukan yang bagus. Sesaat kemudian, sekelompok orang dari Istana Iblis Surgawi tiba-tiba muncul. Ning Hai sangat terkejut, mereka dari Istana Iblis Surgawi. Bahkan Kaisar Dewa Kuoling terkejut, dan Ming Yu semakin takut. Begitu banyak orang? Ning Hai ingin kabur, tetapi formasi menghalanginya, lalu seorang tetua bernama The Mountain muncul dan langsung melukainya dengan parah. Ning Hai bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum dia diikat dengan tali. Dia berteriak marah, aku tidak punya dendam dengan Istana Iblis Surgawi. Kenapa kalian menangkapku? The Mountain tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan di depan Lin Tian dan berkata dengan hormat, sesuai perintahmu, kami telah menangkapnya. Baik, kalian semua menyingkir dulu, kata Lin Tian, dan The Mountain segera memimpin orang-orangnya menjauh. Ming Yu dan Kuoling kebingungan, terutama Ning Hai yang memaki, siapa kau? Kenapa menangkapku? Jangan khawatir, nanti kita bicara. Lin Tian duduk bersila, menutup matanya, dan membiarkan jiwanya keluar dari tubuhnya, langsung memasuki tubuh Ning Hai. Namun, di dalam ruang jiwanya, Lin Tian melihat Ning Hai berkata dengan marah, bocah, lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu. Lin Tian hanya tersenyum dan langsung mencap jiwanya. Namun, tiba-tiba jiwa Ning Hai terbakar sendiri. Lin Tian mengerutkan kening, bunuh diri? Aku dan dia telah menetapkan rune pikiran ilahi. Jika seseorang mencoba mengendalikan jiwaku, jiwaku akan hancur dan memasuki alam ilahi hantu. Lin Tian bertanya, siapa dia? Namun, jiwa Ning Hai mulai menghilang, membuat Lin Tian mengutuk dalam hati, sialan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?